Jalur Pakis Malang belakangan menjadi buah bibir, dikarenakan jalur ini dinilai berbahaya. Hal ini berdasarkan kurang lebih, jika data saya tidak salah, ada 8 korban meninggal dunia ada di jalur antara Malang menuju Tumpang, yaitu Jalan Raya Pakis. Sebenarnya ada apa ya jalan ini? Tentu saya nggak akan mengaitkan dengan klinik, tapi kita akan lihat langsung seperti apa kondisi jalan yang ada di sini. Seperti kita ketahui bahwa jalanan di sini ini jalurnya lebar, kemudian juga tidak banyak berkelok, panjang begitu. Namun hal inilah yang justru membuat banyak orang sebenarnya menjadi terlena untuk bisa memacu kendaraannya dengan kencang, kemudian juga mendahului lawannya begitu, sehingga gak jarang juga bisa terjadi adu banteng. Tetapi yang sebenarnya harus kita waspadai dari jalur ini adalah bahwa jalur ini atau jalan raya Pakis ini tidak rata sepenuhnya. Meskipun terlihat mulus seperti di video ini, namun sebenarnya jalanan ini cukup bumpy atau bergelombang di beberapa titik. Nah, inilah yang biasanya lolos dari, nah titik ini ya sangat berbumpy sekali, lolos dari pengendara di sini, khususnya yang mereka tidak biasa melewati jalanan ini, sehingga mereka akan bisa ngerem dadak, bisa ambil kanan dadak, khususnya roda 2. Nah, ini juga tentu menyebabkan potensi dari terjadinya laka lantas. Selain itu juga jalur ini banyak dilewati oleh kendaraan besar bertonase berat. Hal ini juga memberikan sumbangan juga untuk kita lebih waspada di jalur ataupun juga di jalan ini. Selain itu pada jam-jam sibuk, jalan raya dari Pakis ini juga cukup padat kendaraannya, khususnya roda 2, baik yang dari arah Malang ataupun juga arah Tumpang maupun juga arah Pakis. Hal ini didukung karena memang saat ini di daerah Pakis ini terdapat banyak sekali perumahan, banyak orang-orang Malang, kota Malang yang kini tinggal di daerah Pakis. Seperti juga saya ini sebenarnya warga kota Malang, tapi kebetulan ya bisanya beli rumah itu hanya di Pakis begitu. Nah, seperti halnya di sisi jalan dari arah Mendit, nanti ini sampai ke Bandara ABD Saleh ini jalannya termasuk cukup lurus lebar, tapi banyak jalan yang bergelombang baik di sisi kiri maupun sisi kanan. Sehingga memang para pengendara tetap harus berhati-hati di jalur ini. Apalagi juga ada beberapa persimpangan yang ada, mulai dari ada persimpangan di Mendit, terus nanti juga ada persimpangan di Sabtorenggo, termasuk juga persimpangan yang ada di ABD Saleh, atau tepatnya di depan pom bensin yang ada patung pesawatnya itu. Jalur yang lurus dan terkesan mulus ini memang berbahaya, karena jujur memang bisa bikin kita terlena ya untuk mau kenceng gitu, apalagi kalau istilahnya tangannya sih nggak sekolahan gitu, berarti mau geber-geber gas. Makanya, tapi juga banyak kendaraan besar, kadang-kadang banyak mobil yang melintas, motor yang menyeberang dan sebagainya, sehingga meskipun jalannya mulus-mulus ini kita harus selalu waspada, khususnya di beberapa persimpangan yang tadi saya sebutkan, sehingga memang bisa dibilang jalur ini jalur yang bisa membuat kita terlena. Nah, kemudian ini kita masuk ke jalan yang menurut saya sih jalannya cukup bergelombang ya. Tapi bergelombangnya ini tidak yang rata di sepanjang jalan gitu. Tapi ada di beberapa titik seperti di dekat persimpangan atau perempatan Sabtorenggo ini bergelombang baik di sisi kiri maupun di sisi kanan jalan.
Ini gelombangnya lumayan sampai nanti depan pom bensin ABD Saleh. Itu gelombangnya lumayan sehingga memang khususnya pengendara roda 2 itu tentu harus sangat waspada dan berhati-hati. Jadi menurut saya jalur-jalur yang seperti ini atau jalan seperti ini yang memang bisa sangat berbahaya karena pengendara itu biasanya terlena ya jalan kenceng gitu tapi dia nggak sadar di depan itu jalannya beronjang, bergelombang, kemudian juga kadang bolong kayak yang sekarang kita hadapi di depan patung pesawat ini lumayan bolong nih. Kenapa saya berhenti agak eh, ngambil mepet kiri karena memang jalannya lumayan gelombang dan padat gitu. Nah, tapi tadi sekali lagi tadi gelombangnya ini nggak rata, nggak semua gelombang rata terus kemudian kita waspada, tapi ada yang mulus banget dan juga ada yang bergelombang sehingga memang sekali lagi kita harus waspada dan nggak boleh lengah di jalur ini. Jadi kalau dibilang jalur ini berbahaya, bisa jadi memang menurut saya itu cukup berbahaya. Nah, lepas patung pesawat ini jalurnya makin mulus, makin enak, makin lebar, makin besar, makin banyak orang yang itu berkendaraan. Tapi sekali lagi tetap hati-hati karena beberapa sisi di jalan ini sekali lagi bergelombang dan juga banyak tambalan-tambalan jalan yang dia itu lebih tinggi dari jalan seharusnya. Ini ya seharusnya nanti motor saya bumpy banget. Nah, itu karena kena gelombang jalan itu kalau orang-orang yang nggak biasa lewat sini itu pasti akan sangat kaget tuh jadi dia ambil kiri atau ambil kanan dan juga di jalur ini cukup sering memang saling kendaraan itu saling nyalip baik dari kanan maupun dari kiri baik roda 4 maupun roda 2 sehingga sekali lagi jangan mudah untuk terlena jangan mudah untuk tergoda untuk memacu kendaraan Anda sekencang mungkin di jalan ini karena sekali lagi jalan ini dalam tanda kutip banyak jebakan Batman-nya. Oh ya, karena di sini tuh banyak pusat aktivitas masyarakat, pusat pendidikan, kemudian juga pemerintahan, itu juga dengan keramaian serta rumah penduduk sehingga waspada kalau tiba-tiba ada yang nyebrang, tiba-tiba ada yang masuk ke jalur kita dan lain sebagainya dari penduduk ini harus kita waspadai dan jangan karena kita lagi enak-enaknya jalan kenceng di atas 50 60 itu kita kaget tuh ada yang nyebrang ada yang langsung tiba-tiba masuk jalur tanpa ngasih tanda lampu sen dan sebagainya sehingga sekali lagi kita harus selalu tetap waspada di jalur-jalur ataupun jalan seperti ini seperti yang saat ini adalah jalan dari arah Bandara Abdul Salem menuju Pasar Pakis. Nah, di depan kita ini adalah perempatan yang kanan tuh langsung ke gerbang tol Pakis yang menuju Surabaya. Ini juga salah satu perempatan yang cukup padat di daerah sini sehingga memang harus hati-hati. Nah, kalau dari perempatan ini sampai ke Pasar Pakis, ini jalurnya juga masih banyak jalan yang bergelombang di beberapa titik. Artinya banyak ini nggak rata ya, ada beberapa titik itu bergelombang, tapi ada juga titik yang lumayan mulus gitu. Hingga kayak lagi selalu tetap waspada dan jangan kehilangan konsentrasi dan jangan terlena. Nah, kayak di jalur ini gelombang banget yang saya tunjuk tadi itu, gelombangnya luar biasa. Sehingga memang nggak boleh lengah tuh kelihatan kan motor saya goyang-goyang naik turun gitu ya memang sih mungkin shocknya agak keras tapi sebenarnya itu memang bumpy. Jadi jalan ini nggak semulus yang Anda lihat gitu. Kelihatannya kan mungkin di jalan ini mulus-mulus saja gitu. Nah, itu lihat tuh. Tapi barusan kena gelombang jalan juga itu kalau yang nggak biasa lewat sini saya aja yang mungkin lumayan biasa aja masih kadang-kadang kaget karena kadang ke gelombang jalan tuh munculnya tiba-tiba kayaknya kemarin nggak ada tiba-tiba hari ini ada tuh bagaimana kayak tadi tergoyang-goyang kalau
goyangnya penyanyi dangdut mah enak, goyangnya jalan ini justru berbahaya. Nah itu yang harus kita waspadai. Jalur yang cuma lurus saja ini juga harus Anda waspadai. Ada dua kemungkinan. Satu adalah Anda akan termotivasi untuk berkendaraan secepat mungkin karena dirasa jalurnya enak. Yang kedua adalah Anda akan mudah kehilangan konsentrasi karena jalan seperti ini mudah bikin kita ngantuk, lelah dan juga capek. Kebanyakan terjadi kecelakaan di tol itu kadang-kadang karena ngantuk, itu karena jalannya yang mulus dan cuma lurus, nggak ada bengkok-bengkoknya, sehingga eh, hal-hal semacam ini yang harus tetap kita berikan kewaspadaan dan konsentrasi penuh. Kalau lihat kondisi jalan di sini sebenarnya hampir mirip ya dari jalan antara Malang ke Kepanjen, yaitu di sepanjang Pakai Saji. Nah, jalur situ itu kan juga yang lurus, kadang-kadang ada gelombangnya dan sebagainya. Cuma ya jalur dari arah Malang lewat Pakis ke Tumpang ini jauh lebih panjang dan lebih padat sih kalau menurut saya. Sehingga memang harusnya jalur ini juga diberikan kewaspadaan tinggi ya oleh pemerintah setempat ataupun juga pihak kepolisian, sama dengan jalur di Pakisaji itu yang bahkan juga dikenal sebagai jalur tengkorak, sehingga sempat banyak juga diberikan perhatian khusus di sana. Nah, kalau di sini itu padatnya banyak karena apa? Selain ada pusat pemerintahan, kita tahu ya, di sini ada airport, kemudian juga ada pusat industri, kemudian juga ada jalur tol dan ada pasar dan sebagainya, sehingga memang harus juga kali Anda semua, kita semua waspadai bahwa banyak kendaraan-kendaraan besar yang lewat dan tidak, kemungkinan kadang kendaraan besar itu nyalip-nyalip begitu ya, ambil jalur kanan itu, dan akhirnya ada potensi untuk adu banteng. Nah, di saat ini banyak kendaraan besar, itu kita harus waspada. Mungkin saya lakukan ini enggak benar juga, tapi ya ini salah satunya jalan untuk kita bisa kadang dapat jalan gitu ya dari kendaraan-kendaraan besar itu gitu. Nah, sekarang kita masuk ke daerah Pakis Polsek, di depan nanti pasar. Nah, di daerah pasar nanti antara pasar sampai ke Tumpang itu saya bilang adalah section 2 dari jalur Pakis ya. Di section itu saya pikir jalurnya harus lebih diwaspadai lagi, dan dalam tanda kutip bisa jadi lebih berbahaya karena ada beberapa hal. Ini dia section 2 dari jalur Pakis, yaitu kalau kita ke kiri itu arahnya ke Jabung. Nah, kalau lurus ini Sumber Pasir, itu jalan Sumber Pasir Pakis nanti menuju ke Tumpang, kurang lebih sekitar 2 kilo sampai 3 kilometeran lebih lah ya kalau dari pertigaan ini sampai ke arah Tumpang. Kenapa kok jalur ini tadi saya bilang nggak berbahaya? Karena di jalur ini memang mulus banget, landai, tapi sebenarnya jalur ini tuh ada belokan-belokan yang bahaya, dan di sini ini sering banget orang nyalip, mau roda 2 atau roda 4 ya. Tadi ada roda 4 nyalip begitu, roda 2 juga sering nyalip. Nah, di jalur inilah yang agak sempit tapi mulus, ini lebih mulus ya, lebih mulus dan tidak bergelombang dari jalur sebelumnya, tapi memang dia lebih sempit dan juga ada kelokan-kelokan. Nah, jalur ini lebih sepi sehingga memang lebih motivasi kita untuk mau berkendaraan lebih kenceng. Di jalur ini tuh lebih termotivasi lagi. Nah, justru disinilah yang harus kita waspada. Jalur ini sampai ke Tumpang itu kondisinya seperti ini. Tapi ada beberapa juga pusat keramaian, ada puskesmas di sini, kemudian juga ada Pak Suprapto di sini. Masuk juga kendaraan besar itu lewatnya sini. Sehingga untuk khususnya Anda pengguna roda 2 harus sangat waspada di jalan ini. Tuh enak banget kan jalurnya, berasa banget gitu. Kalau apa, jalur ini begitu kosong, begitu nyaman untuk dilewati. Tapi ini pas jam kosong ya, saya lewat sekitar jam 9 sampai setengah 10. Tapi kalau waktu jam-jam padat, pagi ataupun sore, jalur ini begitu rapet, begitu banyak orang kenceng. Apalagi kalau hujan, ini tetap ya masih ada gelombang-gelombang cinta tipis gitu di jalan yang kita tetap waspada.
Nah, itu tadi bagaimana perjalanan ya dari Kota Malang sampai akhirnya masuk ke Tumpang yaitu jalur Pakus. Ya, jalur ini memang nyaman, lurus tapi bahaya karena banyak jalan yang bergelombang, kemudian cukup padat, banyak kendaraan besar. Ya ini bikin kita terlena untuk bisa mau nyalip dari kanan, nyalip dari kiri, tapi kiri bergelombang, di kanan cukup bahaya karena yang dari kanan juga mau nyalip sehingga potensi adu banteng itu cukup tinggi memang. Sekali lagi eh, harus waspada di jalur ini juga di jalur yang lain. Semoga teman-teman semua selalu selamat dalam perjalanan, selalu memperhatikan keamanan dari kendaraan dan juga bagaimana tidak usah banter-banter, nggak kenceng-kenceng. Yang penting nyampe rumah, nyampe lokasi dengan selamat dan tujuannya juga tercapai dalam sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.